Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izzeldin Sufyan. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Tazkiyah, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, angkatan 19. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang peradaban Bani Saljuk, ya, dinasti Bani Saljuk. Baik, sebelum kita masuk ke sejarahnya, alangkah baiknya kita mengetahui arti dari nama Saljuk itu sendiri. Jadi dinasti Saljuk ini diambil dari nama seorang pemimpin kabilah, yaitu Saljuk bin Tukok, ya. Saljuk ibnu Tukok, yang dimana Saljuk ibnu Tukok ini adalah seorang pemimpin kabilah, salah satu kabilah yang bernama Kunuk, yang kemudian diantaranya ada lagi 20 kabilah yang lainnya. Saljuk ibnu Tukok ini adalah seorang yang dermawan, kemudian ia adalah seorang orator ulung, mempunyai cita-cita yang tinggi dan mempunyai akhlak yang baik, sehingga ia dihormati dan disenangi, kemudian dipatuhi oleh pengikutnya, oleh rakyatnya. Dan kemudian dari 20 kabilah itu digabungkanlah, dipersatukanlah oleh Saljuk ibnu Tukok ini. Maka dari gabungan kabilah tersebut dinamailah dengan suku Saljuk. Seiring berjalannya waktu, pengaruh Saljuk ibnu Tukok ini semakin besar di kalangan masyarakat, sehingga muncullah kekhawatiran dari seorang permaisuri dari Khaggar, ya, raja dari Uighur yang bernama Khaggar Baidu. Nah, kemudian dia merencanakan untuk membunuh Saljuk. Namun Saljuk mengetahui rencana tersebut, dan kemudian Saljuk mengumpulkan keluarga dan suku-sukunya untuk pergi dari daerah tersebut. Mereka pergi ke sebelah barat, yaitu ke arah daerah kekuasaan Islam. Akhirnya sampailah ia di daerah kekuasaan Islam, yaitu penguasanya adalah Amir Abdul Malik bin Nuh, yaitu penguasa daulat Samaniyah, dan daerahnya adalah daerah Judi yang berdekatan dengan daerah Bukhara. Nah, dari sana Saljuk kemudian hidup di sana, di daerah Judi tersebut, bertetanggaan dengan kaum muslim beraliran Sunni. Seiringnya berjalan waktu, Saljuk pun masuklah Islam setelah melihat tetangganya yang begitu mempunyai sifat dan sikap yang baik, akhlak yang baik, sehingga Saljuk masuklah ke dalam Islam. Begitupun dengan suku-sukunya dan dengan pengikut-pengikutnya, mereka pun mengikuti jalan yang sama, yaitu kemudian masuk Islam dengan aliran Sunni. Nah, ketika itu daerah yang ditinggali oleh suku Saljuk tersebut sedang mengalami perang politik di antara dua kubu, yaitu Sultan Samaniyah sama Sultan Ghaznawiyah. Dan suku Saljuk cenderung mendukung Samaniyah, Sultan Samaniyah. Kemudian terjadilah beberapa peperangan dan tewaslah pemimpin suku Saljuk, yaitu Saljuk ibnu Tukok, Saljuk bin Tukok, pada usianya yang ke-100 tahun. Kemudian kepemimpinan suku Saljuk dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Israel. Tapi tak selang beberapa lama, pada masa kekuasaannya ia ditipu oleh Sultan Mahmud Ghaznawi, dan masuklah dia ke penjara. Dalam kondisi itu, maka kaum Saljuk memilih adiknya, yaitu Mikail, untuk memimpin suku Saljuk tersebut. Tetapi tak lama dari itu, Sultan Ghazna ini menyerang suku Saljuk dan menewaskan anak-anak dari Saljuk tersebut, termasuk Mikail yang sedang menjadi ketua suku Saljuk tersebut. Nah, dari itu dilanjutkanlah kepemimpinan suku Saljuk itu oleh anak dari Mikail, yaitu Tughrul Beg. Nah, dari sinilah awal dari pembentukan dinasti Bani Saljuk. Seiring berjalannya waktu, Sultan Mahmud Ghazna itu kemudian wafat, dan ini menjadi kesempatan emas untuk Bani Saljuk. Nah, pada tahun 429 Hijriah atau 1038 Masehi, Tughrul Beg dan suku Saljuk dan pengikut-pengikutnya itu menggempur habis-habisan Sultan Ghaznawiyah ini di Saroh, yang dimana ini mengakibatkan kekalahan pada Sultan Ghaznawiyah, dan Tughrul Beg dan pengikutnya berhasil merebut wilayah tersebut, dan di situ pula lah bendera dinasti Saljuk dikibarkan, dan Tughrul Beg memproklamirkan diri sebagai sultannya di sana. Dan disitulah tercipta kesultanan baru, yaitu dinasti Bani Saljuk, yang dipimpin langsung oleh sekaligus menjadi sultan yang pertama, yaitu Tughrul Beg. Nah, setelah berdirinya dinasti Saljuk, disinilah masa kejayaannya dinasti Bani Saljuk.
Di sejarah disebutkan ada 3 masa yang termasuk pada masa kejayaannya dinasti Saljuk, yaitu yang pertama adalah masa Kesultanan Togrobek, yang kedua adalah masa Kesultanan Arab Arsalan, dan dilanjut dengan masa Kesultanan Malik Shah. Dari Togrobek sendiri dia berhasil menjadikan Nishapur atau Naisabur itu menjadi ibu kota ya, agar lebih dekat dengan kota Baghdad. Kemudian menguasai daerah Anatolia dan Armenia, menguasai wilayah-wilayah di sekitarannya. Kemudian setelah Togrobek wafat pada tahun 455 Hijriah sampai atau 1063 Masehi, dilanjutlah kepemimpinan oleh Abd al-Selan. Abd al-Selan berhasil menjadikan daerah Rey itu menjadi ibu kota yang sebelumnya adalah Naisabur, kemudian pindah di daerah Rey, yaitu ibu kota dinasti Bani Saljuk. Kemudian Abd al-Selan pun melakukan ekspedisi militer ya, sampai ke pusat kebudayaan Romawi di Bizantium. Dan di sanalah terjadi peristiwa yang dinamakan dengan Manzikert pada tahun 1071 Masehi. Dan di sana pula terjadi peperangan yang kemudian mengalahkan tentara Romawi, Gus, Al-Khosrow, Al-Hajar, Prancis, dan Armenia. Dan kemudian dari peperangan tersebut kekuasaannya meluas sampai Asia Kecil. Dinasti Saljuk pun berjaya melawan dinasti Fatimiyah hingga ke Damsyik, dan disinilah dinasti Saljuk dipandang sebagai dinasti yang pertama yang mengalahkan secara permanen bangsa Romawi. Dan pada saat itu pula akibat kekalahan Romawi, Ramailus Diogenes, yaitu pemimpin dari pasukan Bizantium pada saat itu, harus membayar jizyah selama 50 tahun. Dan dilanjut setelah Abd al-Selan itu meninggal, wafat, dilanjutlah kepemimpinan itu oleh Malik Shah, dibantu oleh wazirnya yaitu Nizam al-Mulk yang dahulunya sudah berhubungan dengan ayahnya yaitu Abd al-Selan ya. Nah, pada masa Malik Shah ini luas wilayah dari dinasti Bani Saljuk itu sudah luas sekali, yaitu dari Kasgor, sebuah daerah di ujung daerah Turki, sampai ke Yerusalem. Nah, wilayah yang luas itu terbagi menjadi 5 wilayah. Di antaranya adalah Saljuk besar yang meliputi daerah Khurasan, Rai, terus Jabal, Irak, kemudian Persia, dan Ahwaz. Nah, ini merupakan wilayah induknya. Dan kemudian wilayah yang kedua adalah Saljuk Kirman, yang dimana ini dikuasai oleh Kowertbek bin Dawud bin Mikhail bin Saljuk ya. Kemudian yang ketiga adalah wilayah Saljuk Iran dan Kurdistan yang dikuasai oleh Mughirah al-Din Mahmud. Kemudian yang wilayah keempat adalah Saljuk Syria yang dipimpin oleh keluarga Tutus bin Abd al-Selan, Ibnu Daud, Ibnu Mikhail, Ibnu Saljuk. Dan wilayah yang terakhir adalah Saljuk Rum atau Romawi atau Asia Kecil ya, yang dipimpin oleh Kutlumis bin Israel Ibnu Saljuk. Kejayaan dan kemajuan dinasti Saljuk pada masa Malik Shah ini tidak terlepas dari tenaga dan usaha yang diberikan oleh wazirnya yaitu Nizam al-Mulk yang dulunya sudah menjadi wazir dari Abd al-Selan, yaitu ayahnya Malik Shah. Dalam kekuasaan Malik Shah, Nizam al-Mulk ini sangat berjasa sekali. Ia membantu untuk mengembangkan kebudayaan Islamnya. Kemudian dia menggali terusan-terusan, membangun jembatan-jembatan dan membentengi kota-kota. Itu usaha dan tenaga yang ditorehkan oleh Nizam al-Mulk. Kemudian ia membuat madrasah Nizamiyah yang kemudian nanti menjadi universitas yang tersebar di daerah Baghdad dan Nisapur. Nah, itulah masa-masa kejayaan dinasti Bani Saljuk. Kita dapat menarik kesimpulan bahwa pada masa Togrobek itu adalah masa awal pembentukannya. Kemudian pada masa Arsalan dan Sultan Malik Shah itu sebagai masa kemasan dan kejayaan dinasti Bani Saljuk. Kemudian masuklah masa kemerosotan. Jadi setelah meninggalnya Sultan Malik Shah dan wazirnya yaitu Nizam al-Mulk, nah disitulah awal dari kemunduran atau kemerosotan dinasti Bani Saljuk. Dari sana kemudian muncullah konflik internal maupun eksternal. Internalnya berupa perselisihan dan perebutan kekuasaan
dari anggota keluarga, terutama dari anak-anak Malaysia. Di situ terus menerus perebutan sehingga melemahnya dinasti Bani Saljuk. Dari melemahnya kondisi dinasti Bani Saljuk, itu dimanfaatkan yang kemudian wilayah-wilayah sekitarnya itu berusaha untuk memisahkan diri dari wilayah pusat tersebut, dari wilayah dinasti Bani Saljuk. Kemudian untuk bagian eksternalnya atau penyebab eksternal dari kemunduran atau kemerosotan dinasti Bani Saljuk ini adalah disebabkan oleh adanya pemberontakan dari Raja Gur, yaitu di wilayah timur. Kemudian ada juga pemberontakan orang Saljuk Kirman. Kemudian penyerangan dari kelompok Ismailiyat, juga serangan dari kaum Salib Crusader pada tahun 1097 sampai 1098 Masehi di daerah Syria, Antioquia, Alkania, dan Asia Kecil. Nah, kemudian terakhir dengan meninggalnya Sultan Maksudi pada tahun 547 Hijriah atau 1152 Masehi, yaitu Maksudi adalah sultan terakhir, maka disitulah benar-benar terjadi kemerosotan dan negara besar mereka, yaitu dinasti Bani Saljuk, dipecah belah menjadi banyak negara dengan dikenal Atabek. Dari situlah dinasti Bani Saljuk berakhir. Nah, kemudian dari peradaban dinasti Bani Saljuk ini mereka meninggalkan beberapa peninggalan bersejarah. Di antaranya adalah yang kita pernah disebutkan tadi di atas ya, yang sudah diceritakan di awal, yaitu Madrasah Nizamiyah yang diciptakan atau yang dibuat ketika Sultan Malaysia itu menjabat menjadi sultan di dinasti Bani Saljuk dan dibantu oleh wazirnya, yaitu Nizam al-Mulk. Kemudian ada juga masjid, yaitu masjid yang dinamakan dengan Masjid Kioskue ya, yang biasanya ini bangunan masjid ini biasanya lebih kecil, yang terdiri dari sebuah kubah berdiri melengkung dengan tiga sisi yang terbuka. Nah, itulah ciri khas dari Masjid Kioskue ya. Itu adalah masjid khas Seljuk yang sering kali dihubungkan dengan kompleks bangunan yang luas seperti karavanserai serta madrasah. Kemudian peninggalan selanjutnya adalah Momunekatun Mausoleum, yaitu Menara Tugol ya. Itu merupakan monumen abad ke-12 yang terletak di kota Rey ya, Iran, letaknya dekat Kastil Raskan. Spesifikasinya itu menara batas tinggi 20 meter, yang dimana ini adalah makamnya penguasa Seljuk, yaitu Tugrobek yang meninggal di Rey pada 1063 Masehi. Dibuat prasasti ya makamnya itu. Kemudian ada lagi peninggalannya, yaitu Menara Kharakan. Jadi Menara Kharakan ini dibangun pada tahun 1067 dan 1093 di wilayah Kharakan di Iran Utara dekat Khoifin ya. Mereka terkenal dengan ornamen geometris dan merupakan contoh awal kubah ganda. Menara ini juga adalah salah satu menara makam yang muncul di Seljuk Iran pada abad ke-11 ya, ke-11. Strukturnya berbentuk bata segi 8 dengan tinggi 13 meter, masing-masing sisinya selebar 4 meter ya. Dinding bagian dalam makam yang lebih tua dihiasi dengan lukisan dari berbagai subjek. Menara timur berasal dari tahun 1067 sampai 1068 dan menara barat berasal dari 1093 seperti itu. Kemudian ada lagi yaitu Masjid Palaidin. Bangunan ini merupakan monumen utama di Benteng Konya, Turki ya. Fungsinya sebagai masjid tahta untuk Sultan Ram yang menjadi lokasi makam dinasti. Masjid ini dibangun secara bertahap antara pertengahan abad ke-12 dan pertengahan ke-13, abad ke-13. Baik benteng maupun masjid menyandang nama Sultan A'la al-Din Kaikubad I. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan, karena kesalahan murni datangnya dari saya dan kebenaran hanyalah Allah yang punya. Baik, itulah sejarah singkat yang dapat saya sampaikan tentang peradaban dinasti Bani Saljuk. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.